Suatu ketika Buhlul, salah seorang arif billah, ditanya apa alasan dia berada di pemakaman umum. Buhlul menjawab, di sini saya sedang duduk-duduk bersama orang-orang, bersama mereka yang tidak menyakiti, tidak mengata-ngatai, tidak menuduh, tidak berbohong, tidak berkhianat, tidak hasut, tidak suka menghakimi orang lain. Dan dari semua itu, bahwa ketika saya meninggalkan mereka, mereka tidak menggunjing saya. Dari jawaban Buhlul ini, kita mengambil pelajaran bahwa ternyata yang namanya kawan atau lawan bicara yang baik adalah yang kriteria tadi ini. Kalau yang masih menyakiti, masih suka mengata-ngatai dengan omongan kasar atau misal, terus yang masih suka menuduh kawannya, berbohong, berkhianat, hasut, menghakimi semaunya sendiri, kemudian ada satu yang kurang, menjilat, ya, dan tidak menggunjing kita. Kalau ini semua ada, maka layak jadi kawan kita. Tapi kalau masih melakukan semacam ini, maka dia tidak akan layak untuk kita jadikan sebagai kawan. Nah, kalau ciri yang pertama, kita punya teman duduk yang ketika kita duduk bersama dia selalu menyakiti hati kita. Artinya dia memiliki potensi untuk tidak kita jadikan sebagai kawan. Atau lebih besar dari itu, berpotensi untuk tidak memiliki kawan. Karena semua orang tidak mau disakiti. Orang maunya rahat, mau duduk ya enjoy, tenang, pikirannya tenang, ya kan? Terus bisa mendapatkan sesuatu yang baru, yang positif, atau misal. Bukan ketika duduk pengen lepas dari orang yang duduk bersama dia. Jadi ini seolah-olah beliau yang menceritakan tentang kriteria seorang kawan. Yang mana kawan yang kita katakan kawan hidup itu tidak jarang memiliki sifat-sifat yang tadi ini. Lawan dari sifat yang disebutkan tadi ini. Yang apabila kita berusaha untuk mengajak dia kepada jalan yang benar, dia seringkali menolak kita. Dia akan menolak kita. Dia tidak suka menghargai orang lain. Karena dengan menyakiti orang lain, dia merasa bahwa ini loh saya. Dia kenalkan jati dirinya dia. Dia kenalkan jati dirinya dia. Tanpa dia sadari, dia berusaha untuk menjauhkan semua orang dari dirinya. Padahal kita berdekatan sama seseorang itu supaya kita bisa memberi sesuatu yang baik dan kita bisa menerima yang baik dari dia. Ada timbal balik yang positif. Tapi kok ternyata dia sendiri menggunakan cara-cara yang mempersulit orang lain untuk bisa berkawan dengan dia untuk selamanya, ya kita harus bersiap untuk meninggalkan dia. Apalagi makhluk hidup juga terkadang seringkali dengan kata-katanya, dengan kalimat-kalimat pedasnya, ya. Mungkin tampak orang itu rahat, tapi sesekali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak pandang bulu bahkan siapa yang jadikan lawan bicaranya ini. Ada lawan bicara kita yang sangat sensitif. Ada lawan bicara kita yang cuek, tidak peduli. Dia cuma ketawa aja dikatanya apapun. Tapi ada dari kita emang tidak pernah mengetahui apa perasaan lawan bicara kita. Asal keluar saja yang penting buat kita enak. Mau menyakiti hatinya dia kah atau katanya kita tidak peduli. Padahal efeknya bisa langsung, bisa berkepanjangan bahkan. Ya kan? Kalau sekiranya ada orang tanya tentang kita kepada kawan yang kita kata-katai tadi itu,
yang mungkin orang tersebut punya pandangan baik sebelumnya sama kita, begitu mendengar ucapan orang ini habislah kita. Hanya karena dia merasa bahwa pernah dikata-katai dan dia sakit hati. Bercanda, semua orang punya hak untuk bercanda. Tapi dalam level seberapa kemampuannya, apakah sama atau tidak, itu perlu kita ketahui.